Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah kita bertanya dalam hati, mengapa ada manusia yang sudah melihat kebenaran dengan jelas, namun tetap memilih untuk menentang Allah? Mereka bukan orang bodoh, bukan pula orang yang tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sebagian dari mereka hidup di zaman para nabi, menyaksikan mujizat dengan mata kepala sendiri, mendengar ayat-ayat Allah langsung dari lisan para utusannya. Namun hati mereka tertutup, kesombongan menguasai jiwa mereka, dan hawa nafsu lebih mereka taati daripada perintah Allah. Mereka durhaka, bukan karena tidak tahu, tetapi karena menolak kebenaran dengan sadar. Dan dari semua dosa, itulah bentuk durhaka yang paling berbahaya. Karena ketika kebenaran sudah datang, namun ditolak dengan sengaja, yang tersisa hanyalah penyesalan dan akhir hidup yang tragis. Jika kamu merasa kisah seperti ini penting sebagai pengingat untuk diri kita sendiri, maka pastikan kamu subscribe channel ini sekarang. Aktifkan lonceng notifikasi, dan ikuti terus setiap kisah Islami yang kami hadirkan sebagai renungan bersama. Karena bisa jadi, kisah-kisah ini bukan hanya tentang mereka yang telah binasa, tetapi tentang kita, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bab 1. Qabil manusia pertama yang durhaka dan menumpahkan darah. Sahabat sekalian, kisah manusia paling durhaka dalam Al-Quran tidak dimulai dari seorang raja, bukan pula dari penguasa besar atau orang kaya. Ia justru dimulai dari seorang manusia biasa, anak dari nabi pertama yang hidup sangat dekat dengan kebenaran. Dialah Qabil. Qabil dan saudaranya, Habil, sama-sama diperintahkan oleh Allah untuk mempersembahkan kurban. Namun, Allah hanya menerima kurban Habil. Bukan karena Habil lebih kuat, bukan karena Habil lebih kaya, melainkan karena ketakwaan. Disinilah ujian besar Qabil dimulai. Alih-alih memperbaiki diri, Qabil justru membiarkan iri dan dengki menguasai hatinya. Ia merasa diperlakukan tidak adil. Ia menyalahkan saudaranya, bukan dirinya sendiri. Kesombongan perlahan tumbuh, amarah semakin menggelora. Dan pada titik inilah, Qabil membuat keputusan paling kelam dalam sejarah manusia. Ia membunuh saudaranya sendiri, tanpa perang, tanpa pembelaan diri, tanpa alasan yang benar. Habil dibunuh hanya karena Qabil tidak mampu menerima kebenaran. Inilah bentuk durhaka yang paling berbahaya, menolak kebenaran karena iri dan ego. Setelah darah pertama tertumpah di muka bumi, Qabil berdiri kebingungan. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak tahu bagaimana mengubur jasad saudaranya. Ia tidak tahu bagaimana menghadapi dosanya sendiri. Maka Allah memperlihatkan kepadanya seekor burung gagak yang menggali tanah untuk mengubur bangkai burung lain. Saat itulah Qabil berkata dalam penyesalan, "Celakalah aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini?" Namun sahabat sekalian, penyesalan Qabil tidak diiringi dengan taubat sejati. Ia menyesal, tetapi dosa itu telah terlanjur terjadi. Sejak saat itu, Qabil memikul dua dosa besar, dosa pembunuhan dan dosa menjadi pelopor kejahatan manusia. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap pembunuhan yang terjadi setelah itu, Qabil akan mendapat bagian dosanya, karena dialah yang pertama kali membuka pintu kejahatan tersebut. Bayangkan, satu dosa, namun terus mengalir tanpa henti hingga akhir zaman. Inilah akibat durhaka yang tidak segera disadari. Qabil hidup, namun hidupnya penuh kehampaan. Ia tidak dikenang sebagai pahlawan. Ia tidak dikenang sebagai teladan. Namanya abadi sebagai simbol iri, dengki, dan kejahatan pertama manusia. Sahabat sekalian, kisah Qabil mengajarkan kepada kita bahwa durhaka tidak selalu dimulai dari dosa besar yang terlihat. Ia sering dimulai dari hati yang iri, ego yang tidak mau mengakui kesalahan, dan kesombongan yang menolak nasihat. Ketika hati sudah tertutup, maka dosa apapun bisa dilakukan, bahkan kepada orang terdekat sekalipun. Dan ketika kebenaran sudah datang, namun ditolak dengan sadar, maka kehancuran hanyalah soal waktu. Bab 2. Fir'aun manusia yang durhaka
karena mengaku sebagai Tuhan. Sahabat sekalian, jika Qabil adalah contoh durhaka yang lahir dari iri dan dengki, maka Fir'aun adalah puncak durhaka yang lahir dari kekuasaan dan kesombongan. Fir'aun bukanlah manusia biasa. Ia adalah penguasa besar Mesir, memiliki istana megah, pasukan yang tak terhitung jumlahnya, dan kekayaan yang membuat manusia lain tunduk tanpa perlawanan. Namun kekuasaan itu tidak membuat Fir'aun bersyukur. Sebaliknya, ia menjadikan kekuasaan sebagai alasan untuk menentang dan menolak Allah. Dengan penuh kesombongan, Fir'aun berkata kepada rakyatnya, "Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi." Ini bukan sekedar ucapan. Fir'aun memaksa manusia menyembah dirinya. Ia menindas Bani Israel, memperbudak mereka, dan membunuh bayi-bayi laki-laki demi menjaga kekuasaannya. Di tengah kezoliman itu, Allah mengutus Nabi Musa alaihi salam untuk menyeru Fir'aun kembali kepada kebenaran. Nabi Musa datang tidak dengan pasukan, tetapi dengan mukjizat dan peringatan. Tongkatnya berubah menjadi ular, tangannya bersinar terang. Berbagai tanda kekuasaan Allah diperlihatkan. Namun Fir'aun tetap durhaka. Setiap kali azab datang, Fir'aun berjanji akan beriman. Namun setiap kali azab diangkat, ia kembali ingkar dan menindas. Hatinya telah tertutup oleh kesombongan. Kekuasaan telah membutakannya. Hingga tibalah saat Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir pada malam hari. Fir'aun murka. Ia mengumpulkan pasukannya dan mengejar Nabi Musa serta pengikutnya dengan penuh keangkuhan. Di depan Bani Israel terbentang lautan luas. Di belakang mereka, pasukan Fir'aun yang siap membunuh. Dalam keadaan gentin itu, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Laut pun terbelah. Jalan kering terbentang di tengahnya. Bani Israel berjalan dengan selamat. Namun Fir'aun, dengan kesombongan yang belum padam, memerintahkan pasukannya untuk mengejar mereka ke tengah laut. Saat Fir'aun dan tentaranya berada di tengah lautan, Allah menutup kembali laut tersebut. Gelombang besar menghantam, air menelan Fir'aun dan pasukannya satu persatu. Di saat itulah, Fir'aun baru mengucapkan keimanan. Namun pengakuan itu datang saat nyawa telah berada di tenggorokan. Allah tidak menerimanya. Fir'aun mati dalam keadaan paling hina, tanpa istana, tanpa pasukan, tanpa kekuasaan. Dan Allah menjadikan jasad Fir'aun sebagai pelajaran bagi generasi setelahnya, agar manusia tahu bagaimana akhir dari kesombongan dan durhaka. Sahabat sekalian, Fir'aun adalah contoh manusia yang tahu kebenaran, melihat tanda-tanda Allah, namun tetap memilih untuk menentangnya. Ia durhaka bukan karena tidak tahu, tetapi karena merasa dirinya paling berkuasa. Kisah Fir'aun mengajarkan kepada kita bahwa kekuasaan tanpa iman akan melahirkan kezaliman, dan bahwa manusia yang paling celaka bukanlah yang miskin atau lemah, melainkan yang hatinya dipenuhi kesombongan hingga berani menentang Allah. Karena ketika manusia menempatkan dirinya di atas kebenaran, maka kehancurannya hanya tinggal menunggu waktu. Bab 3. Namrud, manusia durhaka yang menantang Allah dengan kesombongan akal dan kekuasaan. Sahabat sekalian, jika Fir'aun adalah manusia yang durhaka karena kekuasaan, maka Namrud adalah manusia yang durhaka karena kesombongan akal dan logika yang disalahgunakan. Namrud hidup sebagai raja besar di masa ketika manusia sangat mengagungkan kekuatan dan kekuasaan. Ia memiliki kerajaan luas, pasukan yang kuat, dan pengaruh yang membuat manusia tunduk tanpa perlawanan. Namun satu hal yang paling membahayakan dari Namrud bukan hanya kekuasaannya, melainkan keyakinannya bahwa dirinya tidak bisa dikalahkan. Namrud merasa segala sesuatu dapat dijelaskan oleh akalnya. Ia merasa logika dan kekuasaan sudah cukup untuk menggantikan Tuhan. Di masa inilah Allah mengutus Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim datang bukan dengan senjata, bukan dengan pasukan, melainkan dengan akal yang jujur dan iman yang lurus. Ketika Nabi Ibrahim berkata bahwa Allah adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan,
Namrud tertawa dengan penuh ejekan. Ia memerintahkan 2 orang tahanan dihadapkan kepadanya. 1 orang ia bunuh, 1 orang ia lepaskan. Lalu Namrud berkata dengan pongah, "Lihatlah, aku bisa menghidupkan dan mematikan." Namun sahabat sekalian, inilah perbedaan antara akal yang sombong dan akal yang tunduk kepada kebenaran. Nabi Ibrahim tidak terpancing emosi. Ia tidak berdebat panjang. Ia tidak meninggikan suara. Dengan tenang ia berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat jika engkau memang Tuhan." Kalimat ini sederhana, namun menghancurkan seluruh kesombongan Namrud. Akal Namrud terhenti, lidahnya keluh. Ia tidak mampu menjawab satu kata pun. Namun kekalahan logika tidak selalu diikuti dengan kerendahan hati. Alih-alih beriman, Namrud justru memilih jalan yang lebih gelap, kekerasan dan penindasan. Ia memerintahkan agar Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup dalam api yang sangat besar. Api itu dinyalakan berhari-hari, hingga panasnya terasa dari kejauhan. Bagi Namrud, ini bukan sekedar hukuman, tetapi pertunjukan kekuasaan. Namun, Allah Maha berkehendak. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, Allah berfirman kepada api tersebut agar menjadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Api yang seharusnya membakar tidak menyentuh tubuh Nabi Ibrahim sedikit pun. Mukjizat ini terjadi di hadapan banyak manusia. Bukti kebenaran terbentang nyata. Namun sahabat sekalian, Namrud tetap tidak beriman. Kesombongan telah menutup seluruh pintu hatinya. Ia tidak lagi mencari kebenaran, melainkan berusaha mempertahankan harga diri palsunya. Disinilah Namrud mencapai puncak durhakanya, mengetahui kebenaran namun sengaja menolaknya. Maka Allah pun menurunkan azab yang sangat hina dan tidak pernah terbayangkan oleh Namrud. Allah tidak mengirim petir, tidak mengirim pasukan, tidak mengirim gempa besar. Allah mengirim makhluk yang sangat kecil. Makhluk itu masuk ke dalam kepala Namrud dan menyiksanya perlahan dari dalam. Raja besar itu berteriak kesakitan. Ia memukul-mukul kepalanya sendiri untuk mengurangi rasa sakit. Tidak ada tabib yang mampu menyembuhkannya. Tidak ada pasukan yang bisa melindunginya. Tidak ada akal yang bisa menolongnya. Hari demi hari, Namrud hidup dalam siksaan, hingga akhirnya mati dalam keadaan paling hina. Raja yang menantang Tuhan berakhir tak berdaya oleh makhluk yang bahkan tidak ia anggap berarti. Sahabat sekalian, kisah Namrud mengajarkan kepada kita bahwa akal adalah nikmat yang besar, namun bisa menjadi bencana jika digunakan tanpa iman. Durhaka Namrud bukan karena kebodohan, melainkan karena kesombongan intelektual. Ia tidak mau tunduk bukan karena tidak tahu, tetapi karena merasa lebih pintar. Dan inilah bentuk durhaka yang paling berbahaya dalam sejarah manusia. Karena ketika akal tidak lagi tunduk kepada kebenaran, maka manusia akan berani menantang Tuhannya sendiri. Dan ketika manusia sudah sampai pada titik itu, kehancuran bukan lagi pertanyaan jika, melainkan hanya soal kapan. Bab 4. Samiri, manusia durhaka yang menyesatkan umat dengan keberanian palsu. Sahabat sekalian, jika Qabil durhaka karena iri, Fir'aun durhaka karena kekuasaan, dan Namrud durhaka karena kesombongan akal, maka Samiri adalah manusia durhaka karena ambisi dan keberanian palsu dalam menyesatkan orang lain. Samiri bukan raja, bukan pula penguasa besar, namun pengaruhnya sangat berbahaya. Ia hidup di tengah Bani Israel, kaum yang telah menyaksikan langsung bagaimana Allah menyelamatkan mereka dari Fir'aun. Mereka melihat laut terbelah, mereka melihat musuh mereka tenggelam. Artinya, Samiri hidup di tengah umat yang sudah mengenal mukjizat Allah. Namun justru disitulah letak durhakanya. Ketika Nabi Musa alaihissalam pergi untuk menerima wahyu di Bukit Tursina, Bani Israel ditinggalkan sementara tanpa pemimpin mereka. Dan pada saat itulah, Samiri melihat kesempatan. Ia bukan orang bodoh. Ia tahu Musa adalah nabi. Ia tahu menyembah Allah adalah kebenaran. Namun ia juga tahu bahwa manusia mudah goyah ketika pemimpinnya tidak ada. Samiri mengumpulkan emas-emas milik Bani Israel. Ia melelehkannya, dan ia membentuk patung anak sapi yang mengeluarkan suara.
Lalu Samiri berkata dengan penuh keberanian palsu, "Inilah Tuhan kalian dan Tuhan Musa," tetapi Musa telah melupakannya. Kalimat ini sederhana, namun sangat mematikan. Ia tidak memaksa dengan pedang, ia tidak mengancam dengan kekerasan, ia menyesatkan dengan narasi. Dan sebagian besar Bani Israel pun terpengaruh. Mereka menyembah patung anak sapi itu, padahal mereka baru saja diselamatkan oleh Allah. Inilah bentuk durhaka yang sangat berbahaya, menyesatkan orang lain dengan sadar. Ketika Nabi Musa kembali dan melihat kaumnya menyembah patung, ia sangat murka. Ia menghancurkan patung anak sapi itu. Ia menegur kaumnya, dan ia memanggil Samiri. Saat Samiri ditanya, mengapa ia melakukan semua itu? Jawabannya sangat mengerikan. Ia tidak menyangkal, ia tidak meminta maaf. Ia berkata bahwa ia melihat apa yang orang lain tidak lihat, lalu ia mengikuti hawa nafsunya sendiri. Ini adalah pengakuan durhaka yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Maka Allah menjatuhkan hukuman kepada Samiri yang sangat hina. Samiri tidak langsung dibunuh. Ia tidak langsung dimusnahkan. Ia dijatuhi hukuman untuk hidup dalam keterasingan. Ia diusir dari tengah masyarakat. Setiap orang diperintahkan untuk tidak menyentuhnya. Ia hidup, namun tidak boleh hidup bersama manusia. Ia berjalan sendirian. Ia berbicara sendiri. Ia ada, namun dianggap tidak ada. Sahabat sekalian, hukuman Samiri mengajarkan satu hal penting. Tidak semua azab datang dalam bentuk kematian. Ada azab yang lebih berat dari itu, yaitu hidup tanpa kehormatan dan tanpa kepercayaan. Samiri menjadi simbol manusia yang menyesatkan orang lain demi pengaruh dan ambisi pribadi. Ia tahu kebenaran, ia mengerti agama. Namun ia memilih menggunakan ilmunya untuk menipu dan membelokkan umat. Dan inilah dosa yang sangat berat di sisi Allah. Karena orang yang sesat masih mungkin kembali, tetapi orang yang menyesatkan orang lain memikul dosa berlipat ganda. Sahabat sekalian, kisah Samiri adalah peringatan keras bagi siapapun yang memiliki pengaruh, ilmu, atau suara yang didengar orang lain. Ketika ilmu digunakan bukan untuk membimbing, tetapi untuk memanipulasi, maka durhaka itu menjadi sangat berbahaya. Dan ketika seseorang berani berbicara atas nama agama, padahal mengikuti hawa nafsunya sendiri, maka kehinaan adalah akhir yang pasti. Karena di hadapan Allah, tidak ada dosa yang lebih berat daripada menyesatkan manusia dari jalan kebenaran dengan sadar. Bab 5. Abu Lahab, manusia durhaka yang membenci kebenaran hingga akhir hayat. Sahabat sekalian, kisah manusia durhaka yang kelima bukanlah tentang orang asing bagi Rasulullah SAW. Ia bukan musuh dari luar. Bukan pula orang yang tidak mengenal kebenaran. Ia adalah paman Nabi sendiri. Ia tumbuh bersama Rasulullah SAW. Ia mengenal akhlaknya, kejujurannya, dan amanahnya sejak kecil. Namanya adalah Abu Lahab. Dan justru disinilah letak durhaka Abu Lahab yang paling mengerikan. Ia mengetahui kebenaran, namun membencinya dengan sadar. Ketika Rasulullah SAW pertama kali diperintahkan untuk berdakwah secara terbuka, beliau mengumpulkan kaum Quraisy dan menyeru mereka kepada tauhid. Abu Lahab berdiri di hadapan semua orang, lalu berkata dengan penuh kebencian, "Celakalah engkau, wahai Muhammad. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Ucapan ini bukan sekedar hinaan. Ini adalah penolakan terang-terangan terhadap risalah Allah. Sejak saat itu, Abu Lahab menjadikan hidupnya untuk satu tujuan, memadamkan cahaya Islam. Ia menyebarkan kebencian. Ia menghasut orang-orang Quraisy. Ia melemparkan kotoran dan duri di jalan yang dilalui Rasulullah SAW. Ia tidak peduli bahwa yang ia sakiti adalah keponakannya sendiri. Bukan hanya Abu Lahab, istrinya pun ikut serta dalam kebencian ini. Ia menyebarkan fitnah, membawa duri, dan meletakkannya di depan rumah Rasulullah SAW. Mereka bukan sekedar menolak dakwah, tetapi menyerang pembawa dakwah itu sendiri. Allah melihat semua itu. Dan Allah menurunkan satu surat khusus dalam Al-Quran yang mengutuk Abu Lahab dan istrinya. Tidak ada raja dalam Al-Quran yang disebut secara langsung dengan kehinaan seperti ini.
Tidak ada nama manusia lain yang dijamin kehancurannya dalam ayat yang akan dibaca hingga hari kiamat. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Sahabat sekalian, seandainya Abu Lahab mau berpura-pura beriman saja, maka Al-Quran ini bisa dianggap dusta. Namun justru disitulah keajaiban Al-Quran. Abu Lahab hidup bertahun-tahun setelah ayat ini diturunkan, namun ia tidak pernah beriman. Tidak pernah sekalipun ia mengucapkan syahadat. Ia mati dalam keadaan kafir, membuktikan kebenaran firman Allah di hadapan seluruh manusia. Akhir hidup Abu Lahab sangat hina. Ia terserang penyakit yang menjijikan, membuat orang-orang takut mendekatinya. Ketika ia mati, keluarganya sendiri enggan mengurus jasadnya. Mereka takut tertular penyakitnya. Mayat Abu Lahab dibiarkan selama beberapa hari. Akhirnya, jasadnya didorong ke dalam lubang menggunakan tongkat, lalu ditimbun batu tanpa kehormatan. Tidak ada tangisan, tidak ada doa, tidak ada kemuliaan. Inilah akhir dari seseorang yang membenci kebenaran bukan karena tidak tahu, tetapi karena sombong dan dengki. Sahabat sekalian, Abu Lahab bukan manusia bodoh. Ia paham bahasa Al-Quran. Ia tahu akhlak Rasulullah SAW. Namun kebencian telah menutup hatinya. Ia lebih memilih mempertahankan gengsi, status sosial, dan kebanggaan kabilah daripada menerima kebenaran. Dan inilah pelajaran besar dari kisah Abu Lahab. Tidak semua orang yang dekat dengan orang soleh akan ikut menjadi soleh. Tidak semua orang yang mengenal kebenaran akan mencintainya. Kadang justru orang terdekatlah yang menjadi penentang paling keras. Abu Lahab mengajarkan kepada kita bahwa durhaka tidak selalu datang dari kejahatan besar di mata manusia. Kadang durhaka datang dari kebencian terhadap kebenaran, dari hati yang menolak tunduk, dan dari ego yang tidak mau kalah. Dan ketika seseorang membenci kebenaran hingga akhir hayatnya, maka kehinaan di dunia dan akhirat adalah balasan yang tidak bisa dihindari. Penutup dan hikmah, akhir part 1. Sahabat sekalian, 5 manusia yang telah kita bahas dalam kisah ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Qabil adalah anak Nabi, Fir'aun adalah raja besar, Namrud adalah penguasa berakal tajam, Samiri adalah penyesat umat, dan Abu Lahab adalah keluarga terdekat Rasulullah. Namun meskipun jalan hidup mereka berbeda, akhir kisah mereka memiliki satu kesamaan yang sangat jelas. Mereka durhaka dengan sadar dan menolak kebenaran setelah mengetahuinya. Inilah pelajaran paling berat dari kisah ini, bahwa kehancuran manusia bukan selalu karena kebodohan, tetapi seringkali karena kesombongan hati. Mereka tahu mana yang benar, mereka paham peringatan. Namun mereka memilih ego, hawa nafsu, dan kedudukan di atas kebenaran. Sahabat sekalian, kisah ini bukan untuk membuat kita merasa lebih baik dari mereka. Justru sebaliknya, kisah ini hadir sebagai cermin, agar ketika kita diberi ilmu, kita tidak sombong. Ketika kita diberi pengaruh, kita tidak menyesatkan. Dan ketika kebenaran datang, kita tidak menolaknya demi gengsi atau kepentingan pribadi. Karena durhaka tidak selalu dimulai dari dosa besar yang terlihat. Ia sering berawal dari hati yang enggan tunduk. Jika kisah ini menyentuh hati kamu, jangan simpan sendiri. Silahkan like video ini, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan subscribe channel ini agar lebih banyak lagi kisah Islami yang bisa menjadi pengingat bersama. Dan sahabat sekalian, kisah ini belum selesai. Di part 2, kita akan membahas 4 manusia paling durhaka lainnya dalam Al-Quran, dengan kisah dan akhir hidup yang tidak kalah mengerikan dan penuh pelajaran. Pastikan kamu aktifkan lonceng notifikasi dan tuliskan di kolom komentar, saya siap menonton part 2. Semoga Allah menjaga hati kita agar selalu lembut menerima kebenaran dan dijauhkan dari sifat durhaka dalam bentuk apapun. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.